Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amelia Rina Jahra dari kelas Farmasi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang HAM dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam HAM, penghormatan dan perlindungan HAM terkait kesehatan merupakan variabel penting dalam peningkatan kinerja pekerja dan lebih jauh lagi sebagai bentuk dukungan terhadap generasi penerus bangsa. Juga setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang sehat, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan perhatian khusus terhadap kesehatan ibu dan anak. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata, terjangkau, dan juga bermutu bagi masyarakat, dan menjamin hak-hak para tenaga kesehatan dalam memperoleh perlindungan hukum selama melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, pelayanan profesi, dan prosedur operasional. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 4 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kesehatan. Penjelasan Pasal 4 menjelaskan bahwa hak atas kesehatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pasal 5 ayat 1, yaitu setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Kemudian pasal 5 ayat 2, yaitu setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Pasal 5 ayat 3, yaitu setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Pasal 6, yaitu setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Pasal 7, yaitu setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Pasal 8, yaitu setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan. Pasal 9, yaitu setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pasal 10, yaitu setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial. Pasal 11, yaitu setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya. Pasal 12, yaitu setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. Pasal 13, yaitu setiap orang berkewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 14, yaitu pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat, khususnya pada pelayanan publik. Pasal 15, yaitu pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pasal 16, yaitu pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pasal 17, yaitu pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pasal 18, pemerintah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan. Pasal 19, yaitu pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau. Pasal 20, yaitu pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional,
bagi upaya kesehatan perorangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hai, perkenalkan, saya Anissa Nurfala. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang berhak atas kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 disahkan oleh Presiden Dr. Andes Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 13 Oktober 2009. Latar belakang yang menjadi pertimbangan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan adalah A. Bahwa setiap kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non-diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia serta peningkatan kesehatan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. C. Bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara. D. Bahwa setiap upaya pembangunan harus dilandaskan dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. E. Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan undang-undang tentang kesehatan yang baru. Dan yang terakhir, yang F, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf E, perlu membentuk undang-undang tentang kesehatan. Terima kasih. Undang-Undang 36 Tahun 2014 berisi tentang tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Nakes diatur tersendiri dengan undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Nakes, Undang-Undang 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan merupakan pelaksanaan amanat ketentuan pasal 21 ayat 3 yaitu UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang berisi tentang kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang berhak atas kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan disahkan oleh Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014. UU 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan diundangkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 298 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dalam tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5067 oleh Menkumham Amir Syamsuddin di Jakarta dan mulai diberlakukan pada tanggal 17 Oktober 2014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawadatur Rohmah, saya dari kelas Farmasi B. Di video kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009.
Peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2009 ini membahas tentang pekerjaan kefarmasian. Nah, pasti kalian yang sedang kuliah di jurusan farmasi, termasuk saya sendiri, pasti pernah terlintas di pikiran kalian. Setelah lulus nanti, saya bekerja di mana? Saya bekerja sebagai apa? Seperti itu kan ya? Nah, di sini pekerjaan kefarmasian itu dalam peraturan pemerintah ini, pekerjaan kefarmasian ini melingkupi pengadaan, produksi, distribusi atau penyaluran, dan pelayanan sediaan farmasi. Tentunya sangat luas sekali lapangan pekerjaan kita sebagai farmasis atau apoteker. Dimaksud dengan pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Dia akan menjelaskan semuanya pasal yang ada di Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009. Di sini saya akan menjelaskan salah satunya saja, seperti penanggung jawab produksi. Pasal ke-7. Di sini pasal ke-7 menjelaskan tentang pekerjaan kefarmasian dalam produksi sediaan farmasi harus memiliki apoteker penanggung jawab. Jadi kenapa dalam produksi sediaan farmasi itu harus ada apoteker penanggung jawabnya? Nah, seperti contohnya apotek saja. Di sini apotek harus ada apoteker penanggung jawabnya yang disebut APA. Apoteker ini bertugas dan bertanggung jawab dalam pengelolaan apotek. Ada 2 kegiatan si apoteker tersebut. Kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis yang habis pakai, serta farmasi klinik. Mungkin itu tadi penjelasan sedikit mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Agustian Nasrullah. Saya dari kelas Farmasi B angkatan 2021. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu mengenai tenaga teknis kefarmasian. Tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli media farmasi, analis farmasi, dan tenaga penengah farmasi atau asisten apoteker. Fungsi dari tenaga teknik kefarmasian yang pertama yaitu melayani resep dokter sesuai dengan tanggung jawab dan standar profesinya. Yang kedua, memberi informasi yang berkaitan dengan penggunaan atau pemakaian obat. Yang ketiga, menghormati hak pasien dan menjaga kerahasiaan identitas serta data kesehatan pasien. Yang keempat, melakukan pengelolaan apotek. Yang kelima, pelayanan informasi mengenai sediaan farmasi. Terus rekan-rekan sejawat PAVI, begitu banyak peran yang kita sumbangkan dalam dunia kesehatan, terutama di bidang pengobatan. Akan tetapi masih saja dipandang sebelah mata oleh profesi kesehatan lainnya. Masyarakat pada umumnya masih belum begitu mengenal profesi kita. Masih sering kita disamakan dengan bidan ataupun perawat. Merupakan sebuah tantangan bagi kita semua untuk lebih mengenalkan profesi tenaga teknis kefarmasian pada masyarakat. Sehingga masyarakat akan menjadikan kita sebagai tempat rujukan untuk memperoleh informasi mengenai obat. Sebagai generasi muda, kita sudah menjadi tugas kita untuk membuat sebuah perubahan. Satu hal lagi, teruslah berjuang untuk memajukan PAVI. Dan di sini saya akan membicarakan mengenai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889, Menteri Kesehatan per 5/2011 tentang registrasi, izin praktek, dan izin kerja. Tenaga kefarmasian dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Kesehatan Republik Indonesia menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 37 ayat 4, pasal 42 ayat 4, pasal 50 ayat 3, Peraturan Pemerintahan Nomor 51 Tahun 2009
tentang pekerjaan kefarmasian perlu menetapkan peraturan Menteri Kesehatan tentang registrasi, izin praktek, dan izin kerja tenaga kefarmasian mengingat 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 4844. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072. Yang keempat, Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637. Yang kelima, Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Yang keenam, Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737. Yang nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044. Yang kedelapan, Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas dan fungsi eselon Kementerian Negara. Yang kesembilan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144 Menkes per 8 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan, yaitu memutuskan atau menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang registrasi, izin praktek, dan izin kerja tenaga kefarmasian. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1962 tentang Lafal Sumpah Janji Apoteker. Presiden Republik Indonesia menimbang perlu menetapkan lafal sumpah atau janji apoteker, mengingat 1 pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar, yang nomor 2 pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang pokok-pokok kesehatan, Lembaran-lembaran negara tahun 1960 nomor 131. Mendengar Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama Bidang Jasa Rakyat, Menteri Kesehatan, dan Menteri Kehakiman memutuskan atau menetapkan peraturan pemerintah tentang lafal sumpah atau janji apoteker. Pasal 1. Sebelum seorang apoteker melakukan jabatannya, maka ia harus mengucapkan sumpah menurut cara agama yang dipeluknya, atau mengucapkan janji. Ucapan sumpah dimulai dengan kata-kata demi Allah bagi mereka yang beragama Islam, dan sumpah janji agama lain memakai kata-kata demi Allah disesuaikan dengan kebiasaan agama masing-masing. 2. Sumpah atau janji itu berbunyi sebagai berikut. 1. Akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan terutama dalam bidang kesehatan. Yang kedua, saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai apoteker. Yang ketiga, sekalipun diancam, saya tidak akan pernah mempergunakan pengetahuan kefarmasian saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum perikemanusiaan.
Yang keempat, saya akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian. Yang kelima, dalam menunaikan kewajiban saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik, kepartaian, atau kedudukan sosial. Yang keenam, saya ikrarkan sumpah atau janji ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsyafan. Pasal 2. Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya, agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundang-undangan peraturan pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 September 1962 Presiden Republik Indonesia Soekarno. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban mengamalkan keahliannya, seorang apoteker harus melaksanakan Kode Etik Apoteker Indonesia. Kode etik adalah kumpulan nilai-nilai atau prinsip yang harus diikuti oleh apoteker sebagai pedoman dan petunjuk serta standar perilaku dalam bertindak dan mengambil keputusan. Kode etik terdiri dari 5 bab dan 15 pasal dan mengatur 6 hal. Yang pertama adalah mukadimah, meliputi pengharapan bimbingan Tuhan Yang Maha Esa, sumpah apoteker dan janji apoteker. Yang kedua bab 1, yaitu kewajiban umum apoteker. Yang ketiga bab 2, yaitu kewajiban apoteker terhadap pasien. Yang keempat bab 3, yaitu kewajiban apoteker terhadap teman sejawat. Yang kelima bab 4, yaitu kewajiban apoteker terhadap sejawat petugas kesehatan lainnya. Yang keenam yaitu bab 5, yaitu penutup. Kriteria pelanggaran kode etik diatur dalam peraturan organisasi dan sanksi ditetapkan setelah melalui kajian yang mendalam dari Medai Daerah. Selanjutnya, Medai Daerah menyampaikan hasil telaahnya kepada pengurus cabang, pengurus daerah, dan Medai Pusat. Rupanya cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.